Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini dapat menyapa lagi saudara dimanapun Anda berada hari ini. Kiranya kasih, anugerah dan rahmat Tuhan yang limpah buat hidup kita. Hari ini kalau kita ada, semua karena Tuhan yang jadi pemelihara buat kehidupan kita. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Kita membawa pujian kita, sebab Dia pribadi yang layak, pribadi yang layak untuk ditinggikan. Tuhan, jiwa kami tenang waktu kami ada dalam hadirat-Mu. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang waktu kami berada dalam naungan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Thank you God. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Jiwa kami aman, jiwa kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu.
rasakan kasih-Mu Tuhan. Nyatakan sekali lagi pujian ini dengan imanmu, berkata, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Oh, hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Oh, kini mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sembah Tuhan, mari sembah Tuhan. Ku mau tinggikan-Mu, ku mau mengagungkan-Mu, Yesus Tuhan, Yesus. Meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, oh, Yesus Tuhan. Ku mau senangkan-Mu, ku mau meninggikan-Mu. Haleluya, oh, sembah-Mu Tuhan. Mata-karana-Mu, sikibiri-anamu, oh, kibiri-anamasu. Terima kasih, besar setiamu, Yesus Tuhan. Yesus Kau ajaib. Menyembah-Mu Tuhan. Iarabasya karanamu, ibirianamu, glory.
bagimu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih, terima kasih. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau yang membebaskan kehidupan kami dari segala ikatan belenggu dosa. Waktu kami ada dalam hadirat-Mu, waktu kami ada dalam naungan-Mu Tuhan, di sanalah kebebasan akan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shiki pata karanamu Yesus. Oh, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, oh. Roh Allah yang hidup penuhiku. Mari sama-sama katakan pujian ini. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhikan setiap kami. Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari sama-sama katakan. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Thank you God. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Glory bagimu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi kami dengan hadirat-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kemanapun kami berada Tuhan, yang terikat akan dilepaskan. Ada tanda-tanda ajaib yang terus menyertai di dalam setiap langkah kami, dalam setiap pelayanan kami. Ada mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kekasih Tuhan, buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan sekali lagi pujian ini. Oh, Roh Allah yang hidup penuhiku. Oh Tuhan, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Yesus, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, turunlah urapan ke atasku,
kuasa-Mu. Mari yang percaya katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Thank you God. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Yesus, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan iman kita berkata, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Terima kasih Tuhan. Serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Nyatakan lebih lagi, membebaskan hidup yang terbelenggu. Oh glory, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Oh glory, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari sekali lagi sembah Tuhan, ku angkat suara puji, memuji-Mu, menyembah-Mu. Oh Tuhan, memuji-Mu, biarlah ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kibiriana terima kasih Tuhan, terima kasih, glory bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu, segala pujian syukur hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Kapata karanamo, terima kasih, terima kasih. Biarlah hatiku menyembah-Mu, mengagungkan-Mu, mengagungkan-Mu. Kaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Menyembah-Mu, meninggikan-Mu Tuhan Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkau yang terhebat buat kami, Engkau yang terdahsyat buat kami Tuhan. Engkau luar biasa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Tuhan.
kasih Tuhan, Kau ajaib. Terus kami menyembah-Mu. Terus Bapa mengalir buat hidup kami, mengalir. Penuhi setiap kekosongan kami, penuhi setiap dahaga kami Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus atas setiap kami semuanya, atas setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Buka hatimu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhi setiap kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkan setiap kami. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh karena anugerah-Mu. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu,
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat sebuah renungan hari ini yang menjadi dasar kita untuk mengawali daripada hari yang baru ini. Kita akan melihat di Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Dikatakan firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati daripada ayat ini, kebenaran firman Tuhan ini adalah sebuah ketegasan yang begitu luar biasa yang tersaji, yang disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan. Mungkin kalau lebih jelas lagi, kalau saya katakan bahwa kalau hitam hitam, kalau putih putih gitu ya. Jadi sebuah ketegasan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kalau boleh saya katakan bahwa ini adalah bentuk sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Apapun tanggung jawab itu, dalam dunia sekuler kah, dalam dunia rohani kah, pelayanan kah, atau dalam sebuah rumah tangga kah, itu adalah sebuah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, satu kali kelak bahwa sebuah tanggung jawab ini kita akan kalau boleh saya katakan kita akan mempertanggungjawabkan. Pada akhirnya kita akan dituntut sebuah pertanggungjawaban apa yang dipercayakan kepada kita. Yang sepakat dan setuju katakan amin. Sebab begini Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam suatu kejadian di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika penciptaan manusia Adam dan Hawa, ketika Tuhan menciptakan yang namanya daripada manusia, khususnya Hawa, bahwa Hawa itu harus yang namanya dijaga oleh Adam. Adam diberikan teman hidup, diberikan yang namanya teman. Tetapi dalam hal ini bahwa Adam gak bisa menjaga dengan baik. Nah, sehingga terjadilah yang namanya kejatuhan dosa, jatuhnya manusia di dalam dosa. Nah, kalau Anda perhatikan secara seksama ketika terjadi sebuah dialog antara Tuhan dan manusia, khususnya Adam, pada akhirnya gini, melempar sebuah tanggung jawab, melempar sebuah kesalahan demi kesalahan, bahwa pada akhirnya gini, itu adalah sebuah bukti bahwa Adam tidak bisa bertanggung jawab apa yang dipercayakan kepada dia. Makanya dikatakan firman Tuhan, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan pada akhirnya kalau kita melihat dalam kisah daripada Adam dan Hawa ini, ketika ditanya oleh Tuhan, itu lari sana lari sini, menyalahkan ini menyalahkan itu. Jadi berdalih pada akhirnya membentuk sebuah opini dan kebenarannya sendiri. Nah, sehingga saling menyalahkan pada akhirnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa mari dalam kehidupan kita, apapun tanggung jawab itu, ketika terjadi masalah, ketika terjadi yang namanya sebuah kesalahan di dalam, mungkin dalam sebuah perusahaan kah, dalam sebuah rumah tangga kah, dalam sebuah pelayanan kah, mari kita yang dipercayakan, mari kita bertanggung jawab. Kalau memang salah, kalau memang tidak. Jadi janganlah cari kambing hitam, janganlah cari kesalahan-kesalahan daripada orang lain, celah-celah daripada orang lain untuk yang namanya menggeret bersama-sama kita untuk mencari teman. Kita mencari teman untuk sebuah kesalahan itu. Nah, yang firman Tuhan katakan, kalau iya, tidak. Kalau hitam, kalau merah, kalau putih. Jangan sampai kita punya dalih. Jangan sampai kita berdalih, kita menyalahkan sebuah keadaan, kita menyalahkan orang lain. Nah, itu adalah gini, bukti daripada kita harus excellent dalam sebuah kehidupan ini. Yang dituntut oleh Tuhan adalah sebuah pertanggungjawaban. Percayalah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu kita dikatakan mengaku kesalahan, mengaku daripada sebuah keteledoran, kesalahan, pasti ada yang namanya pintu kasih karunia. Yang penting dalam hal ini kita mengakui dan meninggalkan sebuah kesalahan atau mungkin sebuah kebodohan atau dosa yang kita lakukan, yang Tuhan tidak suka. Waktu gini kita berdalih, kita menyalahkan keadaan, kita menyalahkan orang lain. Itu yang Tuhan itu yang firman Tuhan tidak mau dalam kehidupan kita. Yang Tuhan ingin adalah
begini, bahwa sebuah pertanggungjawaban, sebuah yang namanya gini, totalitas, sebuah kalau boleh saya katakan kepercayaan yang perlu kita kalau bisa katakan perlu kita pertahankan. Kalau ya ya, kalau tidak tidak. Nah, itu yang firman Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab tahukah saudara bahwa standar daripada kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini adalah begitu tingginya standar daripada kebenaran firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan begini, kalau ada seseorang yang mengajak engkau berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Jadi dengan kata lain bahwa gini, biarlah kita mengerjakan jauh lebih banyak dari apa yang ditetapkan dalam kehidupan saudara dan saya. Sebab Tuhan sudah memberikan sebuah keteladanan dalam kehidupan kita. Kalau saudara membaca bahwa di dalam kebenaran firman Tuhan berkata bahwa Tuhan jauh lebih banyak melakukan dari apa yang kita minta dan doakan. Nah, itu standar daripada kebenaran firman Tuhan yang seharusnya kita harus terapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang bertanggung jawab, yang diserahkan sebuah tugas dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, jadi kita harus juga jauh lebih banyak kita mengerjakan daripada apa yang ditugaskan kepada kita. Dengan kata lain, kita mempunyai inisiatif. Jadi kalau boleh saya katakan bahwa inisiatif itu adalah nilai yang tertinggi daripada sebuah ketaatan. Oh ya, saya ulangi sekali lagi, inisiatif adalah nilai yang tertinggi daripada sebuah ketaatan. Itu lebih tinggi peringkatnya, inisiatif. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu melakukan sebuah inisiatif. Toh pada akhirnya ketika terjadi masalah, ketika terjadi sebuah kesalahan-kesalahan, please jangan cari kambing hitam, jangan cari pengikut atau mungkin mempersalahkan sebuah keadaan, tetapi biarlah kita mempertanggungjawabkan apa yang ditugaskan kepada kita. Dan kita harus berkata, ya aku yang salah, ya bukan saya yang melakukan. Jadi katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dikatakan firman Tuhan, apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Yang percaya katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah perenungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kemurahan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kami. Tuhan, satu hal yang kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Memang mengatakan untuk kami berkata jujur, iya, waktu kami melakukan sebuah kesalahan tidaklah mudah, sangatlah sulit. Tetapi itulah kebenaran firman Tuhan. Biarlah benar-benar tanggung jawab itu berhenti pada diri kami. Benar-benar apa yang ditugaskan kepada kami ketika Tuhan ada sebuah kesalahan, kami mengakui sebuah kesalahan itu. Bapa, terima kasih untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Kuatkan kami Roh Kudus hari-hari ini. Beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk melewati sebuah masalah, tantangan yang kami hadapi. Tuhan, tolong khususnya buat anak-anak-Mu yang hari-hari ini mengalami sebuah problem dalam sebuah rumah tangga mereka. Tuhan tolong kuatkan mereka. Biarlah lewat tantangan, lewat masalah yang dihadapi, dia tidak meninggalkan Tuhan. Berikan kekuatan firman Tuhan yang pernah ia dengar, hidupkan lagi dalam kehidupannya. Dan kutuk perceraian dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anugerah-Mu menyertai, anugerah-Mu menolong daripada anak-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami dalam penyertaan Tuhan, kami dalam lindungan Tuhan sepanjang hari ini. Bagimulah kemuliaan, hormat, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa, saudara bisa menyampaikan di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.